Mbak Erni itu nyiapin semuanya nih dari bikin, dari memasak, dari apa ya ibaratnya bahasa Jawanya ngunjal-ngunjal semua barang-barang ke tempat jualan. Itu dilakuin sendiri apa ada yang ngebantuin? Ya semuanya saya sendirilah. Ya inilah resikonya seorang janda yang nggak punya suami tuh ya. Apa-apa tuh serba sendiri, nggak ada yang bantuin. Jualan juga ujal-ujal sendiri, buat sendiri, semuanya serba sendiri. Namanya juga kan nggak punya suami, janda ya. Jadi semuanya serba sendiri. Memang capek sih capek. Cuman mau gimana lagi ya. Ini resiko seorang janda yang nggak punya suami ya seperti ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mbak Ernia, gimana kabarnya hari ini? Semoga Mbak Ernia itu kabarnya menyenangkan, baik dan sehat. Alhamdulillah kabarnya baik ya untuk saat ini. Kurang baiknya tuh karena saya belum menemukan jodoh saya yang tepat, jadi itu kabar kurang baiknya. Kalau masalah kesehatan itu alhamdulillah sangat baik. Jadi kesehariannya Mbak Ernia sama ini anak aja ya. Tapi kadang-kadang Mbak Ernia di bulan Ramadan ini nih ada kegiatan yang lain nggak? Misalkan Mbak Ernia itu jualan takjil, jualan es, kolak, pisang, dan sejenisnya. Apakah Mbak Ernia hanya khusus momong ponakan aja atau ada kegiatan yang lainnya? Kalau untuk dari pagi sampai jam 3 sih ya, saya ngomong bocah ya, ngomong ini keponakan ini ngomong bocil. Terus nanti sorenya tuh asar tuh habis asar saya jualan. Kalau bulan Ramadan tuh jualan biasalah, jualan takjil gitu, kolak pisang, terus sama es lumut. Udah itu aja karena modalnya kan minim ya, sesuai dengan modal yang saya punya, jadi jualannya ya kolak pisang sama es lumut aja. Oh, jadi Mbak Ernia juga ada kegiatan yang lainnya kalau misalkan ngomong anaknya sudah selesai, terus di jam-jam sore itu kegiatannya jualan sendiri ya. Ya, itu pun semoga ya bisa buat membantu ekonomi Mbak Ernia dengan Mbak Ernia jualan sendiri. Nah, ini kan ada musim hujannya ya, kadang setiap hari hujan. Itu gimana tentang jualannya? Jualannya di mana? Ada terpalnya enggak? Ada aub-aubannya enggak? Terus kalau hujan semuanya laku apa enggak? Bisa nggak Mbak jelasin semua itu? Kalau misalkan pas jualan terus baru keluar ya dari rumah tuh baru dede gitu, terus udah hujan ya jangan ditanya, pastinya ya sepi pembeli gitu, dan apalagi hujan ya. Tapi untungnya saya tuh jualannya di tempatnya orang, warung yang kosong gitu, jadi pas hujan saya tuh bisa ngaup di situ, jadi nggak usah pakai payung lagi gitu ya. Kalau untuk penghasilannya, kalau hujan ya bukan saya sendiri ya, semua orang pedagang juga kalau hujan tuh pastinya sepi. Tapi ya alhamdulillah sih masih ada aja orang yang beli gitu, masih ada dikasih rezeki lah gitu. Jadi ya syukuri aja, namanya orang jualan kan gitu, jadi harus tahu lah resikonya juga, ada sepi ada ramenya apalagi kalau lagi hujan gitu. Lah Mbak Ernia, kan biasanya ya orang jualan itu bukan di bulan puasa aja, di hari-hari juga kan kadang ada sepinya, kadang ada nggak lakunya. Nah untuk saat ini nih di bulan puasa Mbak Ernia jualan takjil itu pernah nggak sih ngeliatin orang-orang kok pada laris banget, pada laku semua jualannya. Dengan diri Mbak Ernia sendiri jualan, pernah nggak ngebayang Mbak Ernia tuh nggak laku, terus merasa minder karena jualannya nggak laku tuh? Saat ini pernah ngerasain itu nggak? Pernah ya, waktu itu kan saya pertama kali awal puasa ya, saya jualan tuh di sana gitu ya, di tempat keramaian itu banyak. Biasa sih itu tahunan ya, kalau bulan puasa tahunan itu orang-orang jualan kan pada di situ semua kumpulnya. Dan saya juga nyoba jualan di situ. Awal-awal iya, 1 hari 2 hari memang rame, tapi setelah 3 hari sampai kesananya saya tuh sepi gitu ngeliatin orang-orang pada rame, apalagi saya jualannya tuh ada yang samaan ya sama saya gitu. Dan saya ngeliatin orang yang jualan samaan sama saya, dia tuh rame, saya sendiri melongo bae gitu. Jadi ya kadang ada malunya juga sih, ke saya jualan kok sepi sedangkan di situ rame gitu. Jadi ya saya tuh malu gitu. Jadi pas itu saya pindah tempat, pas saya jualan di situ kan saya pernah tuh dapet tuh
dapat tuh cuman 12.000 saja, cuman laku satu orang aja gitu. Jadi saya tuh putus asa gitu. Jadi saya merasa malu aja gitu, orang-orang pada rame, saya jualannya sepi. Jadi saya pindah tempat. Sekarang saya jualannya sendirian, nggak di tempat keramaian itu lagi gitu. Ya kalau belum rezeki pindah tempat mana-mana juga ya tetap aja sih kalau belum rezeki sih. Iya bener, yang namanya jualan ada laku ada enggak, tapi semuanya tuh udah ada yang ngatur sih rezeki itu. Tapi pasti malunya sih ada kalau jualan kita nggak laku, orang-orang pada laku tuh. Nah, Mbak Erni itu nyiapin semuanya nih, dari bikin, dari memasak, dari apa ya, ibaratnya bahasa Jawanya munjal-munjal semua barang-barang ke tempat jualan. Itu dilakuin sendiri apa ada yang ngebantuin? Ya semuanya saya sendirilah. Ya inilah resikonya seorang janda yang gak punya suami tuh ya. Apa-apa tuh serba sendiri, nggak ada yang bantuin. Jualan juga ujal-ujal sendiri, jualan sendiri, buat sendiri, semuanya serba sendiri. Namanya juga kan nggak punya suami, janda ya. Jadi semuanya serba sendiri. Memang capek sih capek, cuman mau gimana lagi ya. Ini resiko seorang janda yang nggak punya suami ya seperti ini. Ya makanya Mbak, cepet saya doain semoga dapet jodoh segera, biar Mbak tuh nggak terlalu capek kesehariannya. Kalau mau jualan ada yang ngebantuin, mau kemana-mana selalu berduaan. Nah, terus waktu pas malam pertama gimana jualannya? Pas malam pertama puasa tuh rame banget apa biasa saja? Awal bulan puasa sih ya pastinya rame, semua orang jualan tuh pada laku semua, pada habis semua, termasuk saya ya. Walaupun gak habis tapi alhamdulillah rame. Namanya juga awal puasa ya, semuanya pada keluar gitu, pada buru takjil. Karena apa, mungkin malas masak atau apa, jadi kebanyakannya tuh pada beli makan di luar, beli takjil di luar. Jadi pastinya rame banget gitu pas awal puasa sampai 2 hari. Terus yang seperti yang saya ceritain tadi, dari awal sampai 2 hari tuh memang rame banget saya jualan tuh. Tapi pas 3 hari kesananya ya gitulah, sepi gitu. Waktu awal sampai 2 hari tuh rame banget ya jualan saya tuh. Saya tutup sampai maghrib aja, terus setelah maghrib kan saya tutup. Nah terus 3 hari kesananya tuh sepi gitu. Saya nyoba kan dari sore sampai malam, sampai jam 9 sampai orang selesai tuh, untuk ngadang orang-orang pada balik taraweh. Barangkali masih ada yang mau beli takjil atau beli makanan gitu. Tapi ya tetap aja sih nggak dapet. Kalau memang mungkin udah rezekinya saya segitu ya, jadi ya sampai malam pun ya tetap aja segitu. Yang ada cuman capeknya aja sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang usaha ya. Saya sih tetap semangat, nggak putus asa gitu. Iya ya, kalau orang-orang tuh biasanya kayak begitu, karena pertama tuh mungkin masih semangat-semangatnya untuk berpuasa, masih semangat-semangatnya untuk memburu takjil. Kalau udah biasanya 1 mingguan ya semuanya juga bakal berkurang. Memang sih udah nggak aneh lagi, udah lumrah gitu begitu. Nah Mbak Erni nih, makanya harapan di bulan Ramadan ini bagaimana? Biar Mbak Erninya tuh nggak merasa capek, biar Mbak Erninya tuh ya banyak rezekinya, harapannya apa gitu? Harapan saya sih ya, semoga aja di bulan Ramadan ini saya tuh yang pertama saya tuh jualannya tuh laris manis gitu, biar bisa mencukupi kebutuhan saya di bulan Ramadan. Biar nantinya saya juga bisa buat beliin keponakan baju lebaran, beliin buat kasih jajan keponakan walaupun sedikit-sedikit. Terus juga buat apa namanya, buat kebutuhan saya, buat fitrah gitu. Jadi saya harapannya sih semoga jualan saya di bulan Ramadan ini laris manis gitu. Dan semoga harapan saya juga di bulan Ramadan ini, semoga saya bisa menemukan jodoh yang sesuai dengan harapan saya, biar nanti bisa usaha sama-sama, ngejalani hidup sama-sama, susah senang bareng-bareng gitu.